Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Soraya Ulfa Utami. Hari ini akan mempraktikkan pencemaran lingkungan pada pertumbuhan kecambah. Alat dan bahan yang dibutuhkan: gelas plastik 7 biji yang sudah diberi label, gelas ukur, sendok, deterjen aluminium foil, gelas ukuran 1000 ml, tisu, dan kacang hijau. Di awal kacang hijau direndam dulu dengan air untuk melihat mana yang tidak baik. Bila ada kacang hijau yang mengambang, tandanya biji kacang tersebut tidak bagus. Kemudian buka bungkus deterjen dan masukkan 1 gram deterjen ke dalam 1000 ml air, kemudian aduk rata. Tuang sebanyak 500 ml ke dalam gelas yang berlabel 100%. Air dengan larutan deterjen dituang ke dalam gelas berlabel 100%. 500 ml sisa deterjen yang ada di dalam wadah 1000 ml ditambahkan dengan air sebanyak 500 ml, kemudian dituangkan ke gelas yang berlabel 50%, kemudian dilakukan secara berulang terus hingga wadah yang terakhir. Kemudian masukkan beberapa helai tisu di gelas yang berlabel lainnya. Masukkan 10 biji kacang hijau ke masing-masing gelas berlabel untuk direndam selama 5 menit. Setelah direndam selama 5 menit, kacang hijau tersebut dimasukkan ke dalam gelas label yang sudah diberi tisu di dasarnya. Kemudian masukkan beberapa tetes air yang ada pada gelas tersebut. Kemudian gelas masing-masing ditutup dengan kertas aluminium foil agar tertutup dengan rapat. Kemudian gelas kacang hijau saya masukkan ke dalam kardus dan ditutup dengan rapat dan disimpan semalaman. Ini dia penampakan tumbuhan kacang hijau setelah didiamkan selama 24 jam. Ada beberapa tumbuhan yang tumbuh. Ada tumbuhan dengan campuran air biasa tanpa deterjen tampak tumbuh sedikit. Ini dia 6,25% larutan deterjen, tampak tumbuh sedikit. Yang ini 3,1% dengan larutan deterjen. Kemudian 25% dengan larutan deterjen, tampak seperti ini. Kemudian 50% larutan deterjen. Tumbuhan kacang hijau kecil-kecil. 12,5% dengan larutan deterjen. Tampak beberapa kacang hijau belum tumbuh. Dan ini penampakan tumbuhan kacang hijau setelah didiamkan selama 48 jam. Pada larutan dengan 100% deterjen, tumbuhan tidak terlalu tumbuh dengan baik. Begitu pula dengan tumbuhan yang dicampur dengan larutan 50% deterjen. Larutan 25% deterjen. Ada beberapa yang tumbuh namun kecil. Larutan dengan 12,5% deterjen terlihat ada beberapa yang tumbuh walaupun sangat kecil. Tumbuhan kacang hijau dengan 6,25 larutan deterjen terlihat beberapa tumbuh tinggi walaupun warnanya sedikit pucat. Tumbuhan dengan 3,1% larutan deterjen terlihat semua tumbuhannya tumbuh dan lumayan tinggi. Tumbuhan kacang hijau tanpa ada campuran larutan deterjen terlihat lebih tinggi daripada tumbuhan kacang hijau lainnya. Maka kesimpulan dari saya, kacang hijau yang terkena pencemaran lingkungan oleh deterjen mengalami kerusakan atau hambatan pada pertumbuhan.